Halo Ayah Bunda Nusantara, perkenalkan saya Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak. Sebagai dokter anak, di sesi live kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips-tips stimulasi terkait indikator perkembangan anak usia 15 bulan. Di usia ini, kemampuan motorik halus atau gerak halus anak terus berkembang. Orang tua perlu memperhatikan dan menstimulasi kemampuan melakukan koordinasi bilateral. Koordinasi bilateral adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dua sisi tubuh secara bersamaan secara terkontrol. Kemampuan ini penting untuk anak dapat melakukan banyak hal di kemudian hari, termasuk dalam melakukan tugas-tugas di sekolah nantinya. Anak yang kesulitan melakukan koordinasi dua sisi tubuh kemungkinan akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas harian seperti makan, mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, meronce, menggunting, dan bahkan menulis. Hal ini dikarenakan saat kita melakukan hal-hal tersebut di atas, kita perlu melakukannya secara terkoordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri. Misal, saat menulis, anak perlu memegang alat tulis di tangan kanan atau kirinya dan menahan kertas atau bukunya dengan tangan lainnya. Mengapa saya bilang alat tulis di tangan kanan atau kirinya? Karena bayi dan batita umumnya masih menggunakan kedua tangannya dengan setara. Mereka menggunakan tangannya tergantung mana yang lebih dekat. Misal, benda di sebelah kiri, maka sangat wajar apabila anak secara spontan menggunakan tangan kirinya untuk mengambil benda tersebut. Hal ini belum tentu berarti anak tersebut dominan tangan kiri. Di usia ini, kesadaran anak akan skema tubuhnya juga terus berkembang. Aktivitas yang mengarahkan gerakan kedua sisi tubuh ke tengah membuat anak semakin menyadari tengah tubuhnya. Di usia 15 bulan, kemampuan bilateral ini dapat dilihat salah satunya dengan kemampuan anak mempertemukan dua buah kubus yang ia pegang di masing-masing tangan seperti dibenturkan satu sama lain. Untuk melatih kemampuannya ini, orang tua tidak harus membeli mainan khusus, karena inti dari aktivitasnya adalah melatih kemampuan bilateral. Jadi, aktivitas lain dengan benda lain pun dapat dilakukan untuk melatih kemampuan bilateralnya. Untuk pelatihnya bisa menggunakan mainan yang ada di rumah yang ukurannya tidak terlalu besar sehingga dapat digenggam dengan satu tangan. Contohnya seperti pada video berikut ini. Kambing ini. Masukin. Satu lagi. Iya, nih. Kuek. Ini cicak. Ambil cicak. Cicaknya ambil. Ini cicak. Iya, sini masukin. Nah, cicaknya masukin. Nah, anjing. Kuk. Ambil anjingnya. Ambil aja. Kuk. Iya. Ini buat aja. Iya. Masukin sini. Iya, satu lagi. Hore. Aktivitas sederhana ini bertujuan melatih anak untuk menggunakan kedua tangannya. Jadi, stimulasi anak sebenarnya sangat bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dengan benda-benda yang ada di rumah. Selanjutnya, untuk melatih gerak ke tengah tubuh, stimulasi dapat dilakukan dengan menggunakan bola berukuran sedang seperti berikut ini. Dengan bola seukuran ini, anak perlu memegangnya dengan kedua tangan. Saat anak memegang dengan kedua tangannya, otomatis dia posisikan di garis tengah tubuhnya. Dengan demikian, anak sebenarnya melatih koordinasi gerak dua sisi tubuhnya yang tadi sudah saya jelaskan sebagai koordinasi bilateral. Jadi, perlu diperhatikan ukuran bolanya juga ya Ayah Bunda. Kalau bolanya terlalu kecil, anak nanti memegangnya hanya dengan satu tangan. Sementara tujuan dari aktivitas ini adalah anak menggunakan kedua tangannya. Selain itu, aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah menangkap balon berukuran sedang seperti berikut ini. Wah, kenain lagi yuk. Yuk, iya. 1, 2, 3. Hup.
Lagi. 1, 2, 3. Hup. Permainan menangkap balon berukuran sedang seperti ini juga sangat bagus untuk melatih kemampuan bilateral anak. Karena anak harus menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan untuk dapat menangkap balon. Lalu, aktivitas berikutnya juga merupakan kegiatan sederhana yaitu bertepuk tangan dan bermain menabuh benda dengan kedua tangan seperti pada contoh berikut ini. Kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yeay. Jadi begitu ya ayah bunda, kalau ingin perkembangan anak optimal, anak harus terus diberikan stimulasi secara maksimal. Dengan stimulasi yang tepat akan membantu proses tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Perlu diperhatikan ya, kalau di usia ini ayah bunda belum melihat anak dapat mempertemukan benda seukuran 2 kubus kecil yang ia pegang dengan kedua tangannya, baiknya segera dikonsultasikan kepada ahlinya ya. Sampai jumpa lagi di sesi live berikutnya.